Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallif adamallahu an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Masuk dalam sunanul wukuf, sunnah-sunnah wukuf di Arafah. Sunanul wukuf, sunnah-sunnahnya wukuf. Yang pertama, al-ghuslu lil wukuf, disunnahkan mandi untuk wukuf di Arafah. Disunahkan apa? Mandi. Ya. Nah, masuk waktu mandinya itu kapan? Masuk waktu mandi wukuf di Arafah itu kapan? Wa yadkhulu minal fajr ka ghuslil jum'ah wal afdal kaunuhu ba'da zawal wa binamirah. Masuk waktunya, ini bukan afdolnya ya, masuk waktunya itu dari mulai fajar. Jadi masuk waktu subuh sudah disunahkan mandi untuk wukuf di Arafah. Padahal wukufnya masuk waktunya kapan? Habis zuhur, ya kan? Jadi wukufnya habis zuhur, tapi mandinya sudah disunahkan dari subuh. Ya. Masuk waktunya loh, bukan afdolnya. Ini kan seperti ghuslil Jum'ah, seperti mandi Jumat. Antum mau berangkat Jumat, sunnah mandi enggak? Sunnah mandi. Kapan? Masuk waktu antum dapat sunnah mandi Jumat kapan? Masuk waktunya subuh. Jadi kalau antum niat berangkat Jumat, berarti subuh antum mandi sudah plus dapat niat itu, niat apa? Sunnah Jum'ah itu, mandi Jumat sudah dapat mandi Jumat. Tapi tetap afdolnya itu sudah mendekati mau sholat. Jadi antum mau sholat, mau berangkat jam berapa? Jam 11. Ya antum mandi sebelumnya, seperempat jam sebelumnya. Antum mau berangkatnya pas qomat, ya berarti pas mandinya. Kalau ada yang istiqomah berangkat pas qomat gitu ya. Ada ya? Ada. Ustadz. Nah, berangkatnya pas qomat. Ada, malah ada Ustadz bukan berangkatnya pas qomat loh. Pas mau rakaat kedua. Yang penting dapat Jumatnya kan. Kalau dapat satu rakaat dapat apa? Dapat Jumat. Ya ada. Itulah godaannya Ustadz. Ilmune wis ana tapi ibadahnya ora rajin. Mosing ilmune laka ibadahnya rajin. Itu godaannya. Orang yang enggak rajin taklim mesti godaannya rajin ibadah. Setannya gitu setannya. Makanya udah kan ngomongnya apa? Wa in huma mahadzauka nusha fattahimi. Ya. Kalau hawa nafsu dan setan itu menggoda dan godaannya itu seperti nasihat, maka fattahimi, curigalah. Karena kalau kita ndak rajin hadir majelis ilmu, mesti setan godanya, sudah kamu yang banyak ibadah saja. Ndak usah taklim, yang penting banyak ibadah itu. Taklimnya males, ibadahnya luar biasa. Ya, semua thariqah dimasuki. Ya, sholat sunnah, ini sunnah, itu. Habis tuh waktu untuk sholat sunnah, untuk ibadah. Tapi taklim ora pernah. Itu setan lagi menjerumuskan atau menyelamatkan itu? Lagi menjerumuskan itu sebetulnya. Nanti giliran yang taklimnya rajin, ibadahnya males. Taklimnya rajin, alim, ustadz kiai, tapi ibadah males. Godaannya seperti itu. Lah kalau orang taklimnya rajin, ibadahnya rajin, jadi wali antum.
Antum taklim rajin, terus ibadahnya rajin. Khalas walimin auliya illa udah. Iya, nuntut ilmunya rajin, baca Qur'annya tertata waktunya. Habis subuh saya baca Qur'an, habis ini baca Qur'an. Duhanya 8 rakaat, witirnya 11 rakaat. Antum jadi wali min auliya illah. Cium tangan, cium kaki anak. Itu godaannya gitu. Jadi, sebetulnya dikatakan wajar, wajar. Dikatakan tidak wajar, ya tidak wajar. Ya, gitu. Yang penting jangan tinggal wajibat gitu. Antum prinsipnya taklim dan jangan berani-berani tinggalkan yang wajib. Syukur-syukur sunnah dilakoni. Qobliyah, ba'diyah, walaupun 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah. Duha lah walaupun 2 rakaat. Yang penting jangan ditinggalkan sama sekali gitu ya. Terus kalaupun harus meninggalkan sunnah, jangan ngeremehkan sunnah. Sunnah iki ora usah, jangan. Sunnah itu walaupun sunnah tapi tidak boleh diremehkan. Sama dengan dosa kecil juga sama, tidak boleh diremehkan. Al-istighfaf bis-shaghair yudha'iful iman. Ya, meremehkan dosa kecil itu melemahkan iman. Sama juga meremehkan perbuatan baik sekalipun itu kecil. Hatta imatatul adha 'anit thariq. Nyingkirkan batu dari jalan kan ibadah. Sedekah itu jangan diremehkan. Mungkin ada keridhaan Allah di situ. Ya kan? Ada keridhaan Allah di amal soleh itu, walaupun sedikit, kita jadikan kita masuk surga dengan yang sedikit itu. Terkadang 5 waktunya kita tidak bisa jadikan kita masuk surga, tapi amal kecilnya yang bisa jadikan orang masuk surga. Makanya kata Asy-Sya'rawi, "Wa'budullah liyardha, la ta'budullah liyu'ti." Jangan kamu menyembah Allah untuk Allah memberi. Ya, tapi "Wa'budullah liyardha." Tapi beribadahlah kepada Allah supaya Allah ridha. Ya, jangan beribadah kepada Allah supaya Allah memberi. Tapi beribadahlah kepada Allah supaya Allah ridho. Lah kita kadang sholat duha niatnya sudah supaya Allah ngasih. Iya. Tapi ketika kita singkirkan batu dari jalan, iseng-iseng, kita ikhlasnya minta ampun kan. Ya, kadang pakai motor sedikit, keluar modal sedikit, nyingkir dong. Di situ ada keridhaan Allah. Maka masuk surganya gara-gara itu. Lah Imam Ghazali aja dimimpi sama ulama kan. Sebagian ulama bahwa itu Allah ridho kepada beliau itu bukan karena ngarang ihya'nya, bukan ngarang wajiz basit wasit, bukan ngarang 3 kitab dalam mazhab Syafi'i, bukan, tapi gara-gara membiarkan lalat yang minum tintanya. Waktu beliau ngarang kitab itu ada lalat hinggap di tintanya, dibiarkan sama Ghazali sampai kenyang, kemudian dia pergi, tidak digusah. Ya, karena dia ngerti ini makhluknya Allah. Jadi gusah. Ternyata ada keridhaan Allah di situ. Nah. Jadi kalau Allah sudah ridho, wah, kita akan bingung dengan pemberian Allah itu. Ya. Terus pemberian Allah itu jangan antum kira dunia, terus duit, terus ya enggak. Ni'matus sihha wal afiyah, ni'matul Islam wal iman. Iya, itu juga pemberian Allah. Ini kita kadang kalau sudah bilang pemberian Allah, iya, ukurannya materi. Ukurannya duit. Iya. Ini kita hadir semacam ini kan namanya pemberian Allah. Tidak semua orang seperti ini. Gitu kan? Paham ya? Insya Allah ya. Nah kemudian wal afdal kaunuhu ba'da zawal. Dan yang paling afdal mandi untuk wukuf di Arafah itu masuk waktu wukuf. Berarti masuk waktu zuhur antum sunnah mandi. Kalau sudah mau berangkat wukuf lah antum mandi. Soalnya tujuan dari ini apa sih? Tujuan dari kesunahan mandi ini supaya tidak ganggu orang. Antum disunahkan mandi Jumat bukan untuk menghormati hari. Antum disunahkan mandi wukuf bukan untuk menghormati hari Arafah. Tapi disunahkan orang mandi Jumat lihadiriha, untuk orang yang mau hadir salat Jumat. Disunahkan orang mandi wukuf di Arafah kalau
wukuf di Arafah kumpul orang. Orang ganggu orang pakai bau ketek aja nggak boleh. Ya kan? Bau. Terus saya orang itu nggak boleh. Jadi sudah dipastikan badannya bau, mandinya bukan lagi. Wajib. Ya. Itu bau ketiaknya ngegas umpama. Kan kayak udah kayak uap air digodok. Bau, wajib mandi karena antum mesti sholatnya nggak khusyuk kalau berdampingan dengan orang yang badannya bau. Mesti rutu hatinya, ini orang mandi apa enggak, begitu kan? Ya itulah makanya qad yakunul istiyaku wajiban. Terkadang orang pakai siwak itu wajib untuk menghilangkan bau mulutnya kalau dipastikan bau. Ya. Tapi kalau mulutnya kalau nggak pakai siwak nggak bau, pakai siwak hukumnya sunnah. Itu ganggu orang pakai bau badan. Apalagi mainan kentut. Ya, nggak boleh itu. Termasuk perbuatan kaum Lut. Kaum Lut itu perbuatannya yang paling terkenal kan Sodom. Menyebut jenis. Kalau sekarang itu kaum pelangi namanya, karena bendera LGBT itu pelangi. Iya kan? Itu kaum Lut. Kalau idza wajadtumuhu fa'il fa'il wal maf'ul bih. Kalau dapati orang yang begitu, maka bunuh sing lakoni karbane. Mau. Tapi aja lo yang kok bunuhan repot ini. Ini seru. Hukumannya sebagian ulama itu membedakan dengan zina, dilempar dari gunung. Hukumannya sadis itu. Nah, itu Sodom. Ya. Nah, apa namanya? Apalagi kalau ganggu pakai seperti bau rokok, kentut, itu enggak boleh. Perbuatan kaumnya Lut itu mainan kentut suka. Seneng dolanan kentut. Jadi antum jangan suka mainan kentut. Ya, apalagi itu kentut Allah lancarkan untuk antum, itu kan nikmat dari Allah. Ini buat mainan gimana? Rapet pribe. Sakit perut tuh sehari enggak kentut tuh. Perutnya sakit. Ya. Fahimtum? Kemudian disunah di Namiroh. Tahu Namiroh? Nanti ada masjid di Namiroh. Namiroh itu tempat. Ada masjid namanya Masjid Namiroh. Jadi ada masjidnya, ada tempat mandinya di situ. Ya, insya Allah sampai semua ya. Kemudian yang kedua di antara sunnahnya wukuf yaitu dukhulu Arafata ba'da zawal. Masuk ke Arafah setelah masuk waktu zuhur. Sebelumnya boleh, tapi tidak terhitung wukuf. Wukufnya itu setelah masuk waktu wukuf. Masuk ke Arafahnya kapan? Ba'da zawal, setelah zawal. Ketiga, al-jam'u bainal asraini adz-dzuhri wal 'asri taqdiman. Menjamak antara zuhur dengan takdiman, jamak takdim. Ya, tahu nggak kenapa jamak itu sunnah nggak? Saya mau nanya. Antum sholat jamak kalau musafir sunnah nggak? Nggak sunnah. Mubah, cuma kita ambil keringanan dari Allah. Mana yang afdal, ambil jamak atau di waktu? Ya, kalau masafahnya sampai 3 marhalah, berarti sini Jakarta, sini mana? Setelah Indramayu itu mana? Subang, itu sudah masuk 3 marhalah. 2 marhalah itu 16. Setengahnya 16 berapa? 16 farsakh. 8 ya, tambahi 8 farsakh lagi. Berarti berapa? 16 tambah 8.
Berapa? 24 itu berarti sama dengan 83 kilo, 82 kilo ditambahi 41. Berarti 120 berapa? 24. Ya, itu kalau jarak tempuhnya perjalanan antum sampai 124 km, berarti kan sini Subang. Sini Subang sekitar 150 km atau lebih. Nah, ini antum sudah dianjurkan jamak. Ya, kemudian dianjurkan jamak itu untuk orang yang ragu terhadap dalilnya jamak. Kan sudah dulu ada empat keadaan di mana orang disunahkan jamak. Nah, tapi kalau antum sudah taklim, sudah tidak ada keraguan tentang jamak, sudah yakin dengan dalilnya jamak, perjalanannya juga tidak sampai 3 marhalah, ya itu nanti dilihat kondisinya antum. Ya, dilihat kondisinya antum. Nanti jamak takhir apa takdim. Kalau Imam Ibnu Hajar mau takdim, lebih afdol takdim baro'atan lidhimmah, supaya barangkali tidak ada umurnya tidak sampai asar, antum sudah sholat apa? Sholat asar, takdim. Ya, artinya seperti orang bayar utang belum temponya, kan sudah lunas ya, sudah beres. Paham? Nah ini kalau Arafah, di tanah Arafah itu lebih afdol al-jama' bainal asrain. Sunnah takdim. Nah, madhabnya Imam Abi Hanifah ini takdim di Arafah itu wajib loh. Di madhab Imam Hanafi jamak wajib. Nah ini diantara sunnahnya itu apa? Khurujan minal khilaf. Dari perbedaan pendapat Imam Abi Hanifah, di Imam Syafi'i dianjurkan afdol sunnah jamak. Di madhabnya Hanafi itu wajib jamak di Arafah. Apa alasannya? Alasannya antum disunahkan jamak takdim apa? Walaupun perjalanannya kurang dari 3 marhalah, hanya 2 marhalah, hanya masafah qasar. Kenapa disunahkan? Supaya antum fokus ibadah di Arafah. Waktunya antum betul-betul fokus sama Allah itu di Arafah. Kita itu fokus dengan Allah. Kita kan kalau di sini nggak pernah fokus dengan Allah. Iya kan? Lihat, bangun 3 malam yang dibikinkan kopi kita. Sudah memanjakan mulut dulu sebelum itu sudah ya, HP, belum HP, tapi tidur sampingnya itu. Jadi sudah melebihi istri. Iya. Kalau dulu kan waktu pengantin baru kita ngomong sama istri kan sampai subuh. Iya. Sekarang kalau pengantin bosok kan nggak bisa. Dewek-dewek malah turunnya. Malah kalau perek-perek udah, kenapa sih kau nangin aku? Aduh, setelah itu enak-enak. Kalau dulu kan dibangunkan malah seneng. Iya kan? Nah kita itu dibangunkan sama HP lebih seneng daripada. Ya kan, ada janji sama HP itu daripada janji sama Allah. Nah, di kehidupan sehari-hari kita itu kita jarang memfokuskan waktu untuk Allah. Padahal kita dikasih waktu banyak untuk Allah, dari Allah. Tapi waktunya kita untuk Allah itu sedikit banget lah. Ya, 5 waktu itu kalau khusyuk 5 waktu. 5 waktu itu 1 waktu itu salat 4 rakaat khusyuknya paling di takbiratul ihram. Itu kalau khusyuk di takbiratul ihram. Iya kan? Iya. Syukur di waladolin amin tuh khusyuk. Ya. Bukan amin capres, bukan. Ya. Nah, itu kita dianjurkan jamak itu supaya apa? Supaya kita fokus di ibadah. Fokus di ibadah. Ada saking hirisnya ulama, maksudnya semangatnya ulama pada umat itu sampai yaqidun majalisil ilm, sampai ada majelis ilmu di tanah Arafah. Jadi di zikir mau itu hasanah tentang afdoliyah Arafah,
ya tentang wajibatul hajj, arkanul hajj gitu. Di tenda-tenda itu sampai ada yang bikin majelis ilmu. Ulama-ulama itu yang umrohnya yang dipandu sama ulama biasanya ada majelis taklimnya. Ya, asik. Kalau haji bareng itu ada majelis taklimnya, ada ini asik. Saat itu darah ini dari sana Alpat berangkat. Itu makanya kenapa jamak antara zuhur dengan apa? Asar takdim. Sebab kalau udah takdim udah tenang kita. Nah. Yang keempat, al-ikhtar, memperbanyak zikir, tasbih, tahlil. Bukan orang mati, maksudnya tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah. Yang itu al-baqiyatus shalihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang paling afdol ya. Kemudian baca 1000 kali la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1000 kali Anda baca. Ya. Yang mimpin Mas Johan. Wah, ajib kan? Baca itu yang afdal itu ya. Wa warid 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tilawah, baca Quran. Ya, baca Quran. Nanti ada surat-surat yang dianjurkan banyak dibaca seperti suratul Hasyr. Ya, suratul Hasyr. Terus suratul Ikhlas, Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain itu surat ya. Al-Falaq sama An-Nas. Ya, kemudian baca surat Al-Fatihah 100 kali. Itu surat yang dianjurkan. Paham? Dan ada yang mengatakan suratul Hajj. Suratul Hajj ada itu dibaca. Kalau suratul Umroh nggak ada. Adanya suratul Hajj. Itu dibaca, dianjurkan. Jelas ya, ini ya. Jadi banyak tasbih, banyak tahlil, banyak tilawatul Quran. Wa sholatin 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal sholawat apa? Ini dikatakan yang warid 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruha as-sholatu ibrahimiyah. Yang paling afdal salat ibrahimiyah seperti di salat tahiyat. Pakai sighah sholawat lain boleh apa enggak Ustaz? Boleh. Antum mau pakai sholawat aja boleh. Tapi di sini yang warid bi ahaditsin nabi, yang datang dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti di sholat. Antum di sholat pakai sholawat Fatih boleh enggak? Ya boleh, sholawat apa aja boleh. Pakai sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu toh boleh. Pakai sholawat lain boleh. Cuma lam yarid 'anin nabi. Bukan anjuran yang dari Rasulullah di sholat itu sholawat lain. Pakai sholawat nariyah masa antum? Wagu. Bukan saya menentang sholawat itu, bukan. Sholawat itu bagus. Antum mau sholawat nariyah, sholawat ada nariyah, ada jannah berarti ya. Benar kan neraka ini? Mungkin yang ngarang Pak Haji Toro jadi Torowiyah, atau pas antum mau karang sholawat sendiri juga enggak apa-apa, atau sholawat maliyah seumpama antum tak bikinkan sholawat Allah ala sayyidina Muhammadin sholatan tuksiru biha amwali, ya Allah mudah-mudahan berkat sholawat hartaku banyak, antum nih terus biha ahwali wa ala alihi wasallam, sholawat sugi harane kowe catat kowe sholawat gawe langsung ke tak gawe kena itu sama dibaca di sholat, sah apa enggak sholatnya? Sah-sah aja. Cuma lam yarid 'anin nabi, bukan anjuran yang dari Rasulullah. Jadi anjuran yang dari Rasulullah di sholat ya Pak Ibrahim. Rofah juga sholawat Ibrahimiyah, ya. Nah, berapa kali itu baca sholat Ibrahimiyah? Marrah 100 kali. Ya, jadi sighahnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim
ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majid. Jelas? Wa du'a, dan memanjatkan paham, ma'al buka, disertai dengan nangis. Kalau nggak bisa nangis gimana? Fatabaka, pura-pura nangis. Tahu kan pura nangis? Kalau antum nggak bisa nangis pas doa, khususnya di Arafah, fatabaka, maka pura-pura nangis. Maksudnya nangis itu bukan main, bukan. Jadi orang bisa nangis tapi nangis. Nah, rai mewek loh. Coba antum praktekin rai mewek. Melas loh, kayak orang terima sumbang. Paham kan? Itu gitu. Ya, terima kasih Pak, kan kalau terima sumbangan gitu. Melas, rai mau nangis. Kalau ya yang bikin sedih itu enggak apa-apa. Doa. Terus doa jangan dulu yang diminta. Di akhir setiap doanya antum itu tugodim soal al-akhir. Di kedepan minta urusan akhir, minta husnul khotimah, minta indal mamat, kul dari hisab, kemudian taqwallah, al-iman wal islam. Gitu. Ini doa langsung minta dunia. Mobil bagus, rumah bagus, motor bagus, lunas utang. Urusan dunia nanti dulu. Urusan dunia nanti setelah akhirat. Setelah urusan akhirat antum minta, baru urusan dunia. Ibarat antum beli kambing, itu dapat talinya. Tapi kalau antum beli tali, tidak dapat kambingnya. Kalau antum minta akhirat, dunianya dapat. Kalau antum minta dunia, akhiratnya belum tentu. Paham kan maksudnya? Sudah, yang yakin aja, minta akhirat dulu. Ya, nanti kalau minta dunia pun, itu dunia yang ada urusannya sama akhirat. Ya Allah, jadikan orang kaya yang ahli sedekah. Itu jangan cuma, Allah saya jadikan orang yang paling kaya Allah, tapi nggak disertai ahli sedekah. Akhirnya nemen jadi orang kaya tapi minal bukhola, termasuk orang bakhil. Itu kan akhirnya jadi orang kaya tapi dibenci. Membahana wa kadzdzaba husna yasiru neraka, akhirnya dunianya dunia neraka. Ngerti? Jelas ya? Jadi kalau doa minta jadi orang kaya yang ahli apa? Ahli sedekah. Kemudian kelima, istiqbalul qiblah ma'at thaharah, menghadap kiblat disertai thaharah. Sunnah ya, tidak wajib punya wudhu. Sunnah apa? Punya wudhu di Arafah. Yang keenam, al-buruz lisyamas inda sakhrat tahta jabalir rahmah. Ya namanya siang kan mesti ada ya. Nah, itu antum jangan di kemah terus. Dia keluar supaya antum terkena matahari di tanah Allah, di bawah Jabal Rahmah. Ya, bukan pemuda Pancasila. PP ini berjemur, ya. Apa namanya? Disunahkan burus lisyamas, apa namanya? Kena matahari panas siang. Itu disunahkan di Jabal Rahmah. Tahu Jabal Rahmah kan? Nanti antum lihat Ustaz Google, lihat Jabal Rahmah yang ya. Tahu? Antum tidak disunahkan naik Jabal Rahmah. Tidak disunahkan antum naik nggak? Kerikil-kerikil di bawah Jabal Rahmah itu ada kerikil-kerikil. Itu antum sunnah berdiri di situ, duduk di situ, dan badannya dikenakan matahari. Bukan naik ke Jabal Rahmah. Nanti naik Jabal Rahmah, antum kepleset, nggak sampai Indonesia. Kasihan istrinya. Nanti, iya kan? Kadang ada orang ini, ada
ini guide pandu jamaah haji yang nggak ngerti, udah tua-tua disuruh naik Jabal Rahmah, ini susah naik Jabal Rahmah, giliran turun takut, soalnya naik sama turun itu turun loh, antum naiknya bisa, turunnya bisa jadi gemeter, nggak bisa ya. Naik oke, nggak ngeliat bawah, turun ya orang tua sudah naik mau bingung dia, gemeter, ngeleper sikilnya, naik gotong-gotong. Jadi nggak dianjurkan naik Jabal Rahmah. Kalau antum mau naik Jabal Rahmah, kepo, atas dasar kepo, nggak apa-apa. Beda penasaran, udah naik gunung be, nggak apa-apa antum. Naik ke Gunung Selamat, sana atau ke mana itu, yang kemarin Marapi itu. Gara-gara kepo akhirnya nyawa kan. Kayak nggak ada tempat tafakur lagi aja naik ke sana. Istilah ya, maaf. Kemudian al-buruj lisyams inda sakhrat, di batu-batu kerikil situ, tahta Jabalir Rahmat, di bawah Jabal Rahmah. Kemudian ini nanti jam bainal laili wan nahar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Wa qala aidan, dan berkata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, al-alimu afdalu minas shaim al-qaim al-mujahid. Orang yang alim, maksudnya dua ilmu, orang yang punya ilmu, artinya orang yang ngaji berarti punya ilmu, itu lebih afdol dari orang yang rajin puasa, orang yang rajin tahajud, orang yang berjihad fisabilillah ya. Makanya orang yang meninggal di majelis ilmu atau di pesantren itu mata syahidan, maka dia punya status syahid. Syahid itu nggak mesti al-jihad fi ma'arakatil kufar, enggak. Kalau itu syahidud dunia wal akhirah. Tapi kalau orang lagi nuntut majelis, lagi nuntut ilmu, majelis ilmu, meninggal, itu namanya syahidul akhirah. Berarti kalau syahid diampuni enggak semua dosanya? Diampuni. Ya. Orang bisa meninggal keadaan syahid walau ala sarir, walaupun meninggalnya di atas ranjang. Yaitu orang yang punya azam untuk hadir majelis ta'lim. Seumpama saya bikin status saun Facebookan au WA-nan au ghairuhuma, akhwatuhuma, saudara-saudaranya. Antum lihat, oh ta'lim. Antum punya azam. 12 mata syahidan, maka dia meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan syahid bi barakati flyer. Itulah makanya manfaatnya flyer. Langsung kan antum nge-share, bikin status yang baik-baik, bikin status curhat. Iya. Ya, atau doa WA enggak apa-apa. Ya, kalau yang lain ada yang amin kan. Kenapa Pak sih? Nggak cocok sama doa WA. Wa idza matal alim, dan jika orang alim meninggal dunia, sulima fil Islam sulmatun,
maka dalam Islam itu ada cacat, gompel, kayak tembok itu gompel. Ya. La yasudduha illa khalafun minhu. Bisa ditambal enggak? Bisa. La yasudduha illa khalafun minhu. Tidak bisa. Ini tambah kecuali khalafun minhu. Penggantinya berarti kalau enggak setara ya berarti lebih rendah atau lebih alim. Tapi yang namanya gompelan ditambal mesti apa? Ana bekase. Ya, paham? Ya berarti penggantinya itu tidak lebih alim, berarti bekasnya orang. Tapi kalau penggantinya lebih alim berarti variasi. Itu aja itu aja. Cuma ada penggantinya itu khalaf sama khalfun itu beda. Kalau khalaf itu pengganti yang menggantikan orang yang baik. Tapi kalau khalf itu pengganti tapi jelek. Wa khafa min ba'dihi khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Di Al-Qur'an itu apa, surat apa? Dan nanti orang-orang ada yang meninggalkan anak-anak pengganti penerus-penerus khalfun. Anak-anak durhaka yang meninggalkan salat wattaba'us syahawat. Jadi khalaf itu beda, itu bahasa Arab itu hebatnya di situ. Beda harokat, beda apa? Beda arti. Khalaf itu arti baik, penerus durhaka. Baik durhaka kepada orang tuanya atau durhaka kepada Allah. Nah, ini di sini dikatakan apa? Khalaf. Khalaf itu pengganti tapi apa? Baik. Ya. Paham? Jadi kalau antum sekarang jadi orang-orang yang rajin hadir majelis ilmu, itu antum harus siapkan anak-anak juga yang bisa menggantikan, meneruskan antum rajin hadir majelis ilmu. Atau menjadi apa namanya? Ya semua orang bisa menjadi apa namanya? Penyampai ilmu. Ya, jadi jangan berhenti di dirinya antum. Harus dipersiapkan generasi. Umur itu umur itu enggak terasa. Iya, rasanya masih muda enggak? Mesti semua ini ngerasanya masih muda. Padahal di sana masih 40. Umur 40 itu setengah umur. Orang umur 40 tahun nih sekarang, itu berarti ma baina sittina wasain. Umurnya umatnya 60. Lah antum umurnya 40, hurung puluh. Bawat tinggal enggak ada orang yang umurnya. Enggak apa-apa antum ngerasa muda untuk semangat hadir majelis ilmu. Ngerasa muda. Kawin enggak apa-apa, kawin mana ada. Kalau diri. Ya, ini kadang untuk hal-hal ini. Ya kan? Wa qala radhiyallahu ta'ala Ali bin Abi Thalib, beliau ngendika nadman dalam bentuk nazam, qala mal fa'la li ahli al-ilmi innahum 'ala al-huda liman istahda'u. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Tidak ada dalam diri kita tidak dibanggakan. Ya kecuali ilmu. Jadi orang tidak bisa membanggakan apa-apa. Tapi orang yang punya ilmu membanggakan. Bisa membanggakan. Ya, maksudnya sombong. Misalnya dulu tidak diajarkan. Setelah ngaji, antum duduk manis di rumah aja antum bisa nyampaikan ilmu. Anaknya berbuat ini, oh itu keliru. Keliru nak, itu yang benar bukan ini. Abah udah ngaji, jadi ngerti. Ada banggakan. Anaknya juga bisa mengidolakan abahnya karena ada ilmunya. Tapi kalau orang bodoh, anak bisa mengidolakan, tidak bisa membanggakan. Paham? Itu maksudnya.
mal fakhru illa li ahli ilmi innahum 'alal huda. Mereka sungguh dalam apa? Dalam petunjuk. Liman istahda, bagi orang yang sedang mencari petunjuk. Mereka adalah adillah, dalil. Antum kalau kota tapi nggak tahu rutenya, antum perlu tunjuk orang. Ya, perlu kan nggak ada GPS. Antum bawa orang, yuk kamu ya supaya nunjuk. Kalau sekarang Syekh Google, GPS, terkadang disesatkan oleh GPS sampai ke tengah sawah. Iya kan? Iya, masuk jalan-jalan sempit ke perumahan, tahu-tahu keluar dari perumahan itu tahu-tahu sawah. Wa qadru kulli imri'in ma darajat orang itu apa ini. Antum ahli dalam bidang apa? Derajatnya antum seperti itu. Kalau ahli ilmu berarti derajatnya apa? Wal jahil li ahli ilmi a'da'u. Fafuz bi ilmin ta'ish bihi abada an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Maka fuz bi ilmin, raihlah ilmu, ta'ish hayyan bihi abada. Maka kamu akan, maksudnya akan hidup selamanya, bukan jiwa, bukan badannya, tapi akan hidup selamanya. Ya, akan dikenang sama anak-anak. Dulu apa saya ini gitu, dikenang. Ya, syukur-syukur diperingati haulnya, didoakan. Iya kan? Itu. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang-orang pada mati, punya ilmu. Ya. Wa qala Abul Aswad, berkata Abul Aswad, tahu Abul Aswad antum? Orang yang pertama kali menyusun ilmu nahwu bi amri minal imami Ali, perintah dari sahabat Ali ketika anaknya bahasanya tercemar oleh bahasa-bahasa lain di luar al-lughah al-arabiyah. Jadi sastranya itu rusak, susunannya itu rusak. Nah, itu makanya Abul Aswad mengadu kepada sahabat Ali, maka Abul Aswad diperintahkan oleh sahabat Ali untuk menyusun ilmu nahwu, untuk mensejahterakan, melanjutkan kekonkretan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Kalau tidak dijaga, nanti akhirnya orang makin kesana akhirnya makin susah untuk memahami Al-Quran. Ya, adanya orang bisa menerjemahkan Al-Quran itu karena tahu susunan dalam tarokib nahwiyahnya, itu tahu yang jadi maf'ul mana, yang jadi fa'il mana, yang jadi hal mana, yang jadi tamyiz mana, mansub bin asil khafid itu seperti apa, itu ya. Nah, ini beliau mengatakan laisa syai'un a'azzu minal ilm, tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada ilmu, yang lebih mulia daripada ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas, raja, presiden itu bisa menghakimi orang. Raja, presiden, pemerintah itu bisa menentukan hukum 'alan nas. Tapi wal ulama hukamun 'alal muluk, tapi ulama itu yahkumul hakim, yang bisa menentukan hakim itu ya ulama. Ya, sehebat apapun nih antum orang Islam ini ya, ini banyak orang awam loh ya sekarang. Sehebat apapun antum perintah, tapi tetap ketika antum beli makanan mesti, ya kan? Antum terutama Islam, mesti kalau beli makanan cari label halal. Masuk Alfamart, Indomart, toko-toko, oh ada label halal. Ini tandanya apa?
Tandanya al ulama hukamun alal muluk, tetap yang dicari sama orang itu hukmul ulama, hukumnya ulama di situ berperan. Jadi otomatis al umara tunduk kepada ulama secara langsung, walaupun tidak bisa mengatur langsung. Tapi rakyat itu kalau mayoritas Islam mesti mengarah ke ulama. Bahkan dalam memilih pemimpin, antum mesti ngiblatnya kemana? Ulama. Karena antum punya agama Islam. Karena yang bisa menilai ini orang solih li umur dunia wa akhiratih. Ini orang baik urusan dunianya sama akhiratnya. Itu yang tahu ya. Yang tahu ulama. Makanya banyak wajar saja kalau ada ulama kemudian dia ngomong sama muridnya, kalau saya itu milih pemimpin ini, kemudian muridnya ikut semua. Ini kan kalau ulamanya rusak, maroknya ikut rusak, rakyatnya juga apa? Rusak. Kayaknya sudah disinggung kan hadis sebelum ini, ya kan Imam Ghazali menyebutkan satu, ada dua orang yang menyebabkan rakyat itu rusak. Sinfani idza salaha salahan nas wa idza fasadu. Ada dua golongan manusia, kalau manusia akan baik, rakyat akan baik. Al ulama wal umara. Kalau ulamanya baik, insya Allah rakyatnya, masyarakatnya baik. Umaranya baik, insya Allah rakyatnya juga. Lalu menjadikan umara baik siapa? Ulama. Umara baik itu di tangan ulama. Baik. Kalau paham kan, ulama jadi baik bukan pilihannya rakyat. Ulama menjadi baik memang tuntutan. Jadi ulama harus soleh. Karena akan membimbing siapa? Membimbing masyarakat. Paham tuh insyaallah. Jadi yang sudah ngaji itu harus jadi orang soleh. Harus. Jadi yang asalnya pakai celana pokek, sudah celana. Karena antum di sama orang di pasar, loh itu sudah ngaji aja pakai celana pokok, apa mana aku sih orang ngaji. Jadi kalau yang punya ilmu itu sudah tidak soleh, nanti orang awam yang nggak ngaji itu akan niru. Jadi kalau yang sudah ngaji ya jangan pakai celana pokek lagi, akhlaknya diperbaiki. Yang asalnya kalau marah itu kebun binatang keluar semua, ini dipindah jadi kebun, iya. Gitu, jangan nama-nama hewan disebuti terus. Yang kasar-kasar itu jangan. Ya kan, raimu bangsat itu jangan sebut lagi, udah kalau marah. Insyaallah. Wallahu a'lam.